Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan sekolah. oleh sejumlah SMP negeri di Mamuju, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah bullying atau perundungan penyeimbang. Setiap hari, miliaran kata terus bertebaran di dunia maya. Dari ucapan selamat ulang tahun sampai debat yang memanas. Tapi, sadarkah kita, di balik kemudahan berbagi ada rem yang sering kali lupa kita injak. Hari ini, kita akan bicara tentang sesuatu yang penting. Bagaimana kita berbahasa di era digital. Karena bijak berbahasa di dunia maya bukan sekadar slogan, tapi kunci untuk menciptakan ruang yang lebih baik. Kita semua ingin didengar, ingin berekspresi, tapi mari jujur, seringkali kebablasan bukan? Di sini kita akan menunjukkan sinyal bahaya yang nyata dari penggunaan bahasa Indonesia yang tidak santun di media sosial. Yang pertama ada hate speech, yaitu ujaran kebencian, kata-kata yang meracuni, memecah belah, dan menyakiti. Lalu ada cyberbullying, yaitu intimidasi di balik layar yang bisa menghancurkan mental seseorang. Dan yang tak kalah bahaya ada provokasi atau kata-kata kasar. Kedua ini memicu permusuhan dan merendahkan kualitas diskusi. Semua ini adalah bentuk kealpaan atau kelalaian terhadap etika berbahasa yang merusak kebersamaan kita. Mengira kata-kata hanya sekadar huruf di layar, salah besar. Dampaknya bisa sangat serius. Mari kita lihat risiko 3 dampak dari berkata kasar. Yang pertama, dampak emosional bagi korban, yaitu ada satu komentar negatif bisa menyebabkan stres, kecemasan, bahkan trauma yang mendalam. Ingat, di balik akun ada manusia dengan perasaannya. Kedua, dampak sosial bagi pelaku. Kata-kata kasar bisa merusak reputasi kalian. Jejak digital itu abadi, tapi apa yang kalian tulis hari ini bisa dilihat bertahun-tahun kemudian. Dan yang ketiga ini sangat penting, yaitu dampak hukum, yaitu Undang-Undang ITE. Penggunaan bahasa yang tidak santun, provokatif, atau menyebarkan kebencian dapat diproses secara hukum. Penjara ataupun denda itu bukan lagi sekedar ancaman, tapi kenyataan. Jadi pertanyaan besarnya, apakah harga sebuah komentar semarak itu sebanding dengan resiko yang akan kalian tanggung? Setelah mengetahui dampaknya, lantas apa yang harus kita lakukan? Tenang, ada 4 kunci etiket satu yang bisa kita terapkan. Yang pertama, rem, sama seperti kendaraan. Kita perlu mengerem sebelum mengetik atau mengirim. Berhenti sejenak, pikirkan apakah komentar ini tuh bermanfaat, apakah ini benar, apakah ini baik. Yang kedua, filter. Seiring informasi dan kata-kata yang kita lontarkan, yang kita ketikkan, jangan mudah terpancing emosi. Jangan langsung percaya berita hoax, pikirkan dampak sebelum membagikannya. Yang ketiga, fokuslah pada solusi, pada diskusi yang membangun, bukan pada permusuhan atau hal-hal yang tidak penting. Arahkan energi kita untuk hal-hal yang lebih positif. Dan yang keempat, jadilah teladan. Mari kita mulai dari diri sendiri. Kita bisa menjadi contoh yang lebih baik. Orang lain akan terinspirasi untuk melakukan hal yang sama.
satu tindakan positif bisa menular untuk semua orang. Media sosial adalah alat yang sangat kuat dan luar biasa, bisa menghubungkan kita dengan antar manusia, memberikan informasi dan menyebarkan kebaikan. Tapi pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan menjadikannya itu sebagai medan perang, atau kata-kata itu sebagai ruang yang santun dan membangun? Mari bersama-sama mulai hari ini. Rem santun, gas komentar. Tingkatkan kesadaran kita dalam berbahasa. Untuk kita, untuk Indonesia. Baik, itu tadi adalah intro sebagai perbaikan dari video sebelumnya, dikarenakan video sebelumnya tidak ada intro. Jadi tema di video kampanye yang saya ambil yaitu bertema penggunaan bahasa Indonesia yang tidak santun di media sosial. SMP negeri di Mojokerto, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya selama bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat ini bukan sebagai penyeimbang. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Saudara, seorang siswa SMP di Ujung Berung di Kota Bandung, Jawa Barat menjadi korban perundungan teman sekelasnya. Korban dipukuli hingga pingsan. Itu tadi adalah cuplikan video pendek sebagai perbaikan, karena di video sebelumnya terdapat bahasa-bahasa yang asing, bahasa Inggris, dan juga terdapat beberapa kata yang kasar dan tidak sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Dwi Rahmawati dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas 2024A. Saya akan berkampanye mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang tidak santun di media sosial. Video itu tadi adalah video perkenalan ataupun video pembukaan sebagai perbaikan juga dari video sebelumnya. Untuk Indonesia. Itu tadi adalah video kampanye dari saya. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video kampanye saya. Saya juga ingin mengucapkan mohon maaf jika ada salah dari perkataan yang selama dari awal video sampai akhir video. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah video penutup, dikarenakan di video sebelumnya tidak ada penutup, jadi saya perbaiki dengan adanya video penutup. Baik, untuk hasil dari refleksi kampanye dan dampaknya terhadap kesadaran berbahasa itu, yang pertama yaitu proyek kampanye bahasa ini yaitu Rem Santun gas komentar dipublikasikan di media sosial, terutama di Instagram dan YouTube, yang dimana di Instagram ini dengan rincian jumlah suka sebanyak 28, penonton sebanyak 511, dan komentar sebanyak 10 orang, yaitu 10 orang menyetujui bahwa kampanye saya itu berbahasa yang sopan, dan capaiannya yaitu mengasumsikan atau mengomunikasikan bahwa pesan kebahasaan ini tuh secara luas kepada audiens digital, dan video dan infografik yang saya buat juga disusun telah menyampaikan
pesan edukatif mengenai resiko 3D, 3 dampak, dan 4 kunci etiket santun, serta menunjukkan kemampuan saya dalam menyusun strategi kampanye yang kreatif dan sesuai konteks sosial, yaitu berupa umpan balik dari audiens juga akan dikumpulkan yang nantinya sebagai tolak ukur kualitas dan pesan dari kampanye yang saya buat. Untuk kampanye sendiri, yaitu yang pertama meningkatkan pemahaman risiko, yaitu dimana audiens ini didorong untuk menyadari bahwa penggunaan bahasa yang baik itu, yang tidak santun itu merupakan masalah yang serius karena memiliki konsekuensi hukum, yaitu UU ITE dan psikologis, yang dimana ini memperkuat pemahaman mereka tentang totalitas sosial penggunaan bahasa. Yang kedua, mewujudkan nilai bahasa. Di dalam kampanye ini menekankan prinsip filter, yaitu yang berarti audiens itu terdorong untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan santun di media sosial. Nah, yang terakhir, yang ketiga, mendorong perilaku positif, yaitu melalui slogan dan kunci teladan. Kampanye ini itu berfungsi sebagai ajakan bagi netizen untuk menggunakan media dengan bijak, efektif, sehingga secara tidak langsung itu mewujudkan tindakan menjadi bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Baik, itu tadi adalah hasil ataupun refleksi dari video kampanye yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan atau perbuatan sama video ini berlangsung. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.